untuk ini. Aku mau lanjut ceritanya. Sebenarnya itu aja cerita yang ada di kontrakan kedua, dan kita bakal lanjut ke rumah selanjutnya, yaitu rumah pribadi pertama keluargaku. Karena agak complicated denahnya, aku kasih lagi di sini itu denahnya, dan aku akan taruh dia di sini juga supaya kalian nggak lupa. Nah, jadi rumahku ini itu tuh dibangun, didesain sama papaku sendiri. Tapi dari sananya itu emang udah ada bentuknya gitulah, kayak perumahan biasa. Dan sebelumnya rumah itu tuh ada pohon, namanya itu pohon ketapang. Kalau kalian pasti tahu, kalau nggak salah ya ketapang ya namanya. Dan pohon ketapang itu kalau misalnya udah besar, kata orang-orang tuh suka jadi tempat tinggal kaum lelembut. Dan pohon itu sempat beberapa lama tumbuh di rumahku, even rumahku udah jadi dibangun, itu pohonnya belum ditebang. Tapi pas orang-orang ngasih tahu kalau misalnya pohon itu kalau udah besar itu bakal jadi tempat tinggal itu, langsung ditebang sama papaku, langsung ditebang. Oke. Nah, sebenarnya pas pindah ke rumah yang ini, aku udah cukup besar untuk mengingat semua memorinya. Dan kalau kalian tanya apakah aku bisa melihat mereka, jawabannya adalah tidak. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun aku belum pernah melihat mereka secara langsung, dan aku nggak mau. Aku menghargai dan aku percaya kalau kita tuh hidup berdampingan, tapi aku nggak mau yang namanya penasaran dengan hal-hal kayak gitu. Jadi ya itulah. Dan di rumah ini katanya itu tuh aku tahu ini tuh dari beberapa orang yang berbeda, dan jawabannya selalu sama. Pertama, aku punya temen dari SD. Dia itu teman dekatku di SD dan satu-satunya temanku yang pernah nginap di rumahku ini. Karena aku juga sering nginap di rumahnya, jadi kita kayak saling nginap di rumah gitu. Waktu pertama kali dia datang, dan oh ya aku lupa kasih tahu, temanku ini anak itu yang bisa ngeliat gitu, indigo. Dan dia tuh pertama kali datang, dia cerita sama aku, dia langsung ditanyain sama penghuni sana. Kalau kata temanku, yang di rumah itu adalah satu keluarga, ada anaknya juga, pokoknya satu keluarga lah. Dan yang dikasih tahu sama temanku ini, yang tertua di sana itu ada di kamar mandi yang di dalam kamar. Kalian bisa lihat denahnya, ada kamar mandi di sebelah sini. Nah itu tuh jadi kamar mandi di rumahku ada dua. Jadi kamar mandi di rumah itu ada dua, satunya tuh di luar dan satunya di dalam kamar itu. Sorry ya guys, itu suara notif WA mama. Aku lupa matiin, biarin dah. Nah, terus yang tertua itu biasanya, kalau kalian sering nonton Jurnalisa ya, biasanya di suatu wilayah itu kalau penghuni yang tertua itu yang paling berkuasa. Jadi waktu temanku pertama kali datang ke rumahku, yang nyapa dia tuh yaitu yang paling tua itu. Ditanyain temanku ini ngapain di situ, kamu ngapain di sini, mengganggu atau enggak, jangan ribut, jangan, ya pokoknya selayaknya seorang pemimpin ya, dia seperti melindungi ketentraman wilayahnya ya, kayak gitulah. Jadi mungkin nggak cuman temanku ini aja yang ditanya, tapi setiap tamu yang datang ke rumahku, tapi kebetulan cuman temanku ini yang bisa ngeliat. So dia cerita kayak gitu. And then
di rumahku ini kan aku bilang tadi penghuninya tuh satu keluarga dan ada anak kecilnya juga. Nah, anak kecilnya ini suka banget main sama adikku. Waktu adikku tuh baru-baru lahir itu, pokoknya setiap maghrib itu wajib adik-adikku tuh nangis. Adik-adik tuh nangis, dan karena sering nangis itu mama pikir mungkin sakit atau pegel-pegel badannya. Biasanya kan bayi tuh suka dipijit ya, suka dibawa pergi ke tempat pijit gitu. Nah, adikku juga dibawa ke tempat pijat, dan kata si tukang pijatnya tuh dia ceritain hal yang sama, bahwa di rumah itu tuh penghuninya satu keluarga, dan alasan kenapa adikku tuh suka nangis tiap menjelang maghrib adalah dia suka diajak main sama yang anak-anak kecilnya itu. Jadi kayak gitu ya, sebenarnya nggak begitu mengganggu ya, kita nyaman-nyaman aja. Mereka kadang-kali tuh kayak cuman menunjukkan, tapi nggak yang begitu ekstrim, nggak sampai yang membawa hawa nggak enak kayak di kontrakan sebelumnya itu. Jadi kita sangat nyaman di rumah ini. Terus tentang penghuni tertua juga, jadi setiap ada satu hari dimana ada tukang ini tuh bukan tukang sih sebenarnya, ahli besi gitu, kenalan mama. Dia tuh suka bikin alat-alat besi kayak pagar, kayak tempat jemuran. Nah, hari itu dia lagi bikin tempat jemuran di sini, ada di denah itu ya, jemuran belakang, jemuran indoor. Nah, dia lagi bikin jemuran indoor itu, dan seperti yang kalian lihat, jemuran indoor itu kayak berhadapan sama jendela yang dari kamar utama itu. Jadi di situ si tukang ini tuh, nah jadi waktu itu si ahli besinya ini, temennya mama ini tuh datangnya tuh suka maghrib gitu, dan ngerjain jemuran di belakang itu kan, bikin tempat jemuran itu tuh pasti ribet lah, namanya besi ya. Mungkin si penghuni ini terganggu, dan teman mamanya cerita ke mama kalau misalnya dia waktu itu ditegur sama si nenek ini. Dia bilang, ngapain kamu kesini ribut-ribut, bikin ribut. Terus dijelasin lah sama teman mamaku ini kalau lagi gini, dan dia diomelin, katanya kalau misalnya mau datang tuh jangan maghrib kayak gini. Lucu sih ya sebenarnya, kayak sebenarnya ya baik gitu, dia mau menjaga ketenangan wilayah itu kan. Dan emang benar harusnya tuh nggak datang maghrib kan ya, ribut maghrib gitu. Nah, jadi guys, ada satu cerita yang kelewat terkait dengan nenek penghuni kamar mandi ini. Oke, waktu itu adikku yang kedua baru banget bisa ke kamar mandi itu sendiri, jadi udah nggak ditungguin lagi. Dan waktu itu tengah malam gitu dia bangun buat ke kamar mandi, tiba-tiba dia teriak nangis sambil bilang nenek jelek kayak gitu. Emang waktu itu umurnya masih kecil, jadi mungkin masih polos ya. Dan ya mungkin waktu itu tiba-tiba si penghuninya nampakin diri, dan kebetulan adekku itu bisa ngelihat karena masih kecil. Jadi gitu. Sebenarnya emang nggak begitu banyak sih kejadian-kejadian di rumah ini, dan kalaupun ada itu nggak begitu mengganggu. Biasanya keluarga jauhku tuh kalau datang ke rumahku tuh pasti tidurnya tuh di kamar tamu sama di ruang TV itu kan, karena agak luasa gitu. Dan waktu itu agak banyak yang datang, jadi sampai ada yang tidurnya tuh di ruang TV. Dan kalau misalnya ada yang tidur di ruang TV itu, aku tuh harus merelakan kasurku untuk ditaruh di ruang TV. Kasurku itu kan waktu itu kecil gitu, pendek, dan bisa dibawa kemana-mana, jadi itu dibawa keluar buat tempat tidur keluargaku. Karena kasurku itu nggak ada, jadi aku tuh tidur tuh cuman beralaskan bed cover berapa lapis gitu, jadi agak empuk, tapi tetap bikin aku tuh kayak susah tidur. Jadi waktu itu hari itu
aku kebangun gitu malam, nggak tahu jam berapa, dan aku denger suara cetek gitu kan. Tau nggak sih kayak suara kipas angin kalau diganti-ganti kekuatan kipas angin itu kan pasti bunyinya cetek. Aku mikirnya tanteku itu lagi perbaiki ini, lagi ganti-ganti anunya tuh. Tapi kok cetak-cetak itu kayak berkali-kali gitu, kayak kurang kerjaan, kayak cuman iseng-iseng doang kan. Tapi aku abain dan aku lanjut tidur. Barulah besok paginya kita lagi ngumpul-ngumpul dan tanteku nanya ke aku, Div, itu kipas anginnya otomatis ya? Aku bingung dong, kok otomatis gitu, orang kipas angin manual biasa. Dan tanteku cerita kalau misalnya tadi dari semalaman itu tuh kayak cetak-cetak sendiri, keganti sendiri gitu loh. Kayak dari satu terus ketiga terus dua terus satu terus balik lagi ketiga, kayak gitu ganti-ganti. Jadi tanteku mikir itu otomatis, padahal itu udah otomatis. Jadi kayaknya itu diisengin aja sih sama anak-anak kecil. Dan waktu itu keluarga sepupuku tuh ada yang seumuran sama adekku, dan emang dia selama di rumahku tuh kayak adekku suka diajak main dan jadinya tuh nggak mau tidur gitu. Ya begitulah, kayak cuman gangguan-gangguan kecil. Dan penghuninya tuh mungkin suka menyerupai aku. Jadi jemuran indoor itu tuh sebenarnya nggak begitu luas, itu kecil, kayak cuman 2 orang berdiri sejajar itu udah penuh karena banyak benda-benda juga kan. Dan itu kan tempat jemuran, jemur handuk, jemur baju di situ. Waktu itu mbahku ngeliat aku tuh masuk ke tempat jemuran itu, dipikirnya aku mau ngambil handuk. Jadi karena tempat itu sempit, mbahku tuh ngalah lah, nunggu di depan pintu itu, nunggu aku keluar maksudnya, baru mbahku masuk ke jemuran itu. Tapi kok ditungguin nggak keluar-keluar akunya. Pas mbahku nengok ke jemuran tuh nggak ada siapa-siapa. Dan pas mbahku ke kamar utama, kan aku tidur di kamar utama, itu ternyata aku lagi tidur. So ya seperti itu. Sama juga kejadiannya tuh kayak maskernya udah kering. Aku mau bilas dulu, ntar kita lanjut ceritanya ya. Stay tune. Oke, udah dibilas, lanjut ya. Sama ceritanya kayak kasus mbahku tadi itu. Jadi ini yang ngalamin pembantuku, tapi pembantu yang lama. Dia tuh punya anak kecil, jadi suka diajakin ke, pas kalau kerja tuh suka dibawa ke rumah. Nah waktu itu pembantuku tuh lagi di tempat jemuran itu, terus ngeliat bayangan anak kecil ke dapur lari. Dipikirlah itu anaknya kan, jadi karena takut kan ntar anaknya megang barang-barang gitu. Lanjutnya aku mau pakai toner dari Sari Ayu juga kan, karena takut anaknya ntar megang barang-barang di dapur. Akhirnya ditungguin lah, tapi anaknya ini nggak balik-balik. Pas disamperin ke dapur, ternyata dapurnya tuh kosong. Terus dia lihat anaknya tuh lagi nonton TV di ruang tamu. Ya jadi kayak gitu aja sih anunya, eksistensinya tuh kayak cuman ngeliat gangguan kayak gitu aja ini gitu. Dan sisanya ya nggak begitu gimana gangguannya. Aku pribadi juga belum pernah ngerasain sendiri dan baru cuma diceritain doang. Mamaku juga sering banget ngerasain. Jadi mamaku itu kan ada usaha jualan. Jadi setiap pagi tuh jualan nasi, dimasaknya itu malam. Biasanya kalau masak malam tuh sampai larut banget lah, pokoknya sampai malam banget tuh baru selesai. Dan mama biasanya kalau udah malam banget itu suka nggak berani. Mama tuh bukan tipe yang penakut gitu, tapi mama tuh bisa ngerasain gitu loh kalau ada something itu. Jadi mama selalu minta temenin salah satu adikku. Jadi suka minta ditemenin ke dapur gitu buat nemenin masak. Jadi gitu. Mama tuh memang peka gitu orangnya. Terus pernah nih waktu itu
papaku ngajakin main ke mall, tapi mamaku tuh males karena capek dan harus nyelesain masakan. Alhasil kita pergi, mama itu nggak ikut. Dan waktu itu pas kita masih di mall nih, mama chat WA aku, masih lama enggak kok udah mau pulang, aku bilang kan. Terus aku tanya kan kenapa, tumben nanyain. Nggak ada, ini tadi ada diganggu dikit. Terus akhirnya pas pulang mama cerita kalau TV itu tuh, TV ruang tamu itu pas mama lagi masak itu tiba-tiba mati. Kan mama biasanya kalau masak itu di dapur, tapi biar nggak terlalu sepi tuh TV suka dinyalain biar nggak terlalu sepi lah. Dan waktu itu TV-nya tiba-tiba mati. Akhirnya mama pas kayak gitu ngacir ke kamar masuk. Habis itu oh ya, aku pribadi juga agak sering ngerasain, tapi nggak pernah ngalamin yang begitu ekstrim. Biasanya aku tuh suka ngerjain tugas tuh di ruang tamu. Ngerjain tugasnya itu tuh nggak inget waktu gitu loh. Terus kadang juga sambil teleponan sama Ica sampai jam 12, kadang tuh sering banget sampai jam 12. Dan wajib setiap kalau misalnya udah jam 12 dan aku tuh belum nyadar itu jam 12, bahuku tuh selalu kayak kerasa ditepuk. Pokoknya kalau udah ditepuk tuh aku langsung kayak sadar, udah jam 12. Dan akhirnya aku beres-beres dan aku tidur. Menurutku itu cuman teguran dari mereka, udah jam 12 nih, gak usah lama-lama gitu. Dan ya aku masih gak begitu dan aku lebih ke seneng sih, soalnya kan mereka baik yang ngingetin udah jam 12 juga, ngapain aku lama-lama kan di luar. Oke, lanjut. Abis pakai toner aku mau pakai serum. Ini Eugeniacin dari Sambaimi lagi. Terus aku juga pernah ini yang agak mengganggu aku, tapi nggak dibilang mengganggu juga enggak. Sebenarnya itu mungkin menurut kalian nggak begitu ekstrim ya, tapi karena ini yang paling ekstrim yang pernah aku alamin, jadi menurutku ini agak gimana gitu. Jadi waktu itu posisinya lagi bulan puasa. Aku ingat banget bulan puasa tahun lalu itu kan, aku lagi ngapainnya di dapur, kayak lagi siap-siapin buka puasa gitu, tapi aku di dapur sendiri. Terus mamaku itu lagi di ruang TV sama adik-adikku. Nah, aku pas lagi, aku ingat aku ngapain, aku lagi masak kondok. Jadi aku sendiri di dapur gitu, dan aku tuh kayak lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba kayak denger suara bisik-bisik gitu, kayak gitu kan. Tahu kan kalian kalau suara-suara kayak gitu tuh kayak desas-desus gitu kan. Nah, aku pikirnya itu tuh suara mama yang lagi baca apa gitu di HP, jadi kayak berdesas-desus gitu. Aku diemin lah, tapi kok makin lama makin deket rasanya suaranya. Dan pas aku lihat mamaku tuh nggak lagi membaca sesuatu, maksudnya lagi diem aja main HP, nggak sambil baca sesuatu gitu. So ya aku agak gimana gitu rasanya. Ya begitulah. Sekian cerita di rumah itu. Habis itu aku baru pindah ke rumah yang ini. Itu bulan Januari kemarin, awal tahun kemarin itu baru pindah. Habis itu ya belum ada kejadian apa-apa. Cuman mungkin kalian yang pernah lihat SG ku di Instagram, aku sempat cerita gitu tentang pengalamanku karena bandel juga mungkin ya. Jadi waktu itu posisinya aku lagi tiba-tiba kebangun, jadi terus ya dari tadi, maaf ya. Nah, aku tuh semenjak pindah ke sini tuh gampang kebangun dan susah tidur tapi gampang kebangun gitu. Nggak tahu kenapa susah tidur. Biasanya aku tuh
nggak begitu susah tidur. Kalau di rumah yang lama itu lelap banget lah tidurnya, kebo malah, dan susah bangun kalau di rumah yang lama. Tapi pas pindah ke sini aku gampang banget kebangun gitu. Mungkin karena dekat sama masjid juga, jadi tiap denger azan itu langsung kebangun, azan subuh kan, jadi tanpa alarm pun itu aku udah bisa bangun gitu. Terus waktu itu aku tiba-tiba kebangun jam 12-an gitu menuju jam 1. Aku kebangun tiba-tiba dan karena nggak bisa tidur lagi gitu kan, jadi aku main HP nih. Aku sempat buka WA juga, kan biasanya di WA itu ada tulisan status kita online atau enggak gitu kan. Nah aku lagi buka WA nih, terus bosan, habis itu aku buka Instagram, pokoknya kayak nge-explore aplikasi gitu. Tiba-tiba chat dari WA mamaku tuh masuk. Mama kan tidur tuh di lantai 1, aku tidur di lantai 2. Jadi kalau komunikasi tuh lewat WA gitu. Chat WA mama masuk, mama bilang, Mbak masih bangun gitu, nanya. Aku pikir mamaku nanya gitu tuh gara-gara lihat aku tuh masih online di WA, dan aku takut kalau misalnya aku jawab masih bangun itu ntar aku dimarah gitu. Oh ya lanjut, aku habis pakai serum tadi, mau pakai aloe vera dari Nature Republic. Nah jadi aku langsung matiin HP, pura-pura tidur, mencoba tidur, dan aku nggak balas pesan mamaku. Pokoknya acting bobo lah, acting tidur gitu. Oke, bisa tidur. Terus paginya pas makan di meja makan kan ngumpul semua, jadinya aku iseng lah nanya, kayak seolah-olah untuk mempermulus acting tidurku. Aku bilang, Mam maaf ya semalam nggak baca pesannya, soalnya udah tidur gitu. Padahal mah aku baca, cuman nggak mau balas aja. Terus akhirnya aku nanya, ngapain jam segitu nanyain aku udah masih bangun atau enggak gitu. Nah aku iseng nanya gitu kan untuk mempermulus acting tidurku gitu, seolah-olah aku beneran nggak baca karena aku tidur. Dan jawaban mama membuat aku antara nyesel nanya sama bersyukur aku nggak balas pesan mama waktu itu. Jadi mama cerita waktu itu sekitar jam 12-an itu mama sama adik-adikku tuh kan, adik-adikku kan tidurnya tuh masih sama mamaku kan. Sebenarnya udah punya kamar tapi belum berani buat tidur berdua doang, akhirnya tidur sama mama. Dan mama cerita waktu itu jam 12-an itu baru mau tidur mereka, tapi tiba-tiba dengar suara ukulele. I know, mereka dengar suara ukulele, dan aku nanya kan, emangnya kalau misalnya aku main itu kedengeran ya sampai bawah suaranya? Kedengeran banget lah, orang kan karena lantai 2 ini penghuni aslinya tuh cuman aku sama mbahku, dan yang suka ribut itu cuman aku, jadi kayak kedengeran banget lah menggembanya suara ukulele itu kalau aku main. Lanjut, aku pakai lip moisturizer dari Nivea, ini bagus banget sih buat melembabkan bibir kalian, besok paginya langsung kayak mulus gitu. Nah jadi waktu itu mama sama adekku itu dengar suara ukulele. Karena itulah mereka pikir aku tuh masih bangun, dan mama nanya aku lewat WA tuh buat mastiin aku benar masih bangun atau enggak. Terus aku pas dengar cerita penjelasan mama tuh langsung kayak diem gitu, terus kita semua diem, dan aku emang tidur kan jam segitu tuh. Maksudnya aku juga nggak mungkin main ukulele jam segitu kan, buat apa gitu main ukulele jam 12 mau menjelang jam 1 gitu. Terus akhirnya karena mama tahu mungkin karena kita mulai agak gimana gitu anak-anaknya, jadi mama kayak mengalihkan pembicaraan, udah mungkin suara angin. Tapi kalau dipikir-pikir emangnya suara angin tuh mirip suara ukulele ya? Ya gitulah. Aku mau nambahin lagi satu hal di sini terkait dengan cerita ukulele itu, bahwa mamaku itu lebih dulu dengar suara ukulelenya, dan baru beberapa saat kemudian ngechat aku buat mastiin itu,
Dan itu tandanya aku itu baru kebangun setelah suara ukulele itu berhenti, which is bisa dikatakan bahwa aku itu mungkin waktu itu kebangun gara-gara suara itu tapi nggak sadar. Oke guys, skincare time-nya udah selesai dan beginilah hasilnya. Bisa dilihat ya, kalau misalnya habis skincarean doang, glowingnya tuh habis skincarean doang, besoknya buluk lagi ya udah. Tapi usahalah ya, tiap malam skincarean, jangan males ya guys. Dan ceritanya berakhir di situ. Semua ceritanya udah aku ceritain. Aku harap kalian nggak begitu ribet dengarnya, karena aku juga rada bingung gitu nyeritainnya. Dan aku rada takut buat memperjelas ceritanya. Kalian tahulah kenapa aku nggak begitu berani buat memperjelas semua ceritanya. So ya, aku harap kalian terhibur dengan video ini. Dan kalau misalnya kalian masih penasaran sama skincare apa aja yang aku pakai, nanti aku kasih keterangan-keterangannya kok di videonya. So, thanks for watching. Kalau kalian enjoy videonya, kalian bisa like, habis itu komen. Besok aku bikin video apa lagi, karena jujur video night routine ini tuh atas rekomendasi dari temanku, salah satu temanku, request temanku. Sebenarnya dia tuh requestnya tuh kayak daily morning gitu, morning routine. Tapi aku selama quarantine ini tuh nggak ada morning routine guys. Aku cuma tidur, bangun, makan, ya mandi, habis itu kalau ada tugas ngerjain tugas, tidur lagi, kayak gitu. Literally nggak ada skincare pagi sih kalau aku selain make up. Jadi aku bikin kebalikannya, night routine, skincare routine. Jadi beginilah dia. So kalian tinggal komen kalau misalnya kalian mau request aku bikin video apa, aku usahakan. Dan jangan lupa subscribe guys untuk mendukung channelku agar lebih berkembang lagi. So, akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.